mengurai kembali apa yang materi-materi yang sudah kita sampaikan, dan kita isi pada kesempatan siang hari ini tanya jawab ya. Pada session terakhir ini kita mungkin sekitar 20 menit ke depan ya akan kita isi dengan tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada kita semua untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan, tanggapan, ataupun ada permintaan-permintaan, misalnya materi apa saja yang dibutuhkan di dalam kegiatan ini. Intinya untuk kegiatan pelatihan tingkat dasar ini kita sudah punya modulnya, dan modulnya sudah kami bagikan ya. Nanti sebentar kita akan coba mereview kembali ya agar lebih mudah dipahami. Kita sama-sama lihat ya. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman, saya coba untuk share saja ya. Materinya kalau nggak salah sudah ada dari mana ya. Sebentar ya. Kalau semacam tilawat itu sudah aku makan. Iya, sebentar. Ya. Kelihatan enggak ya materinya? Iya, modul pelatihan paralel tingkat dasar. Teman-teman, ini kan materinya sudah saya bagikan. Apakah sempat dilihat-lihat? Ada pertanyaan di tema garis besarnya ini? Ada 3 ya. Pertama, BAS-nya itu bantuan hukum struktural, kemudian bantuan hukum gender struktural, dan pendidikan hukum klinik gitu. Ini modul tahun 2018 ya, dari LBHI. Ya. Ada yang sudah baca nggak modul ini? Teman-teman, ada yang sudah baca belum? Tapi belum terlalu mendalam gitu. Iya, baik ya. Jadi mungkin saya menggarisbawahi saja ya. Ada beberapa di sini hal yang penting untuk kita komentari. Yang pertama terkait dengan bantuan hukum struktural ya, BHS gitu. Bantuan hukum struktural ini biasanya ya. Sebentar ya. Ini bisa diperbesar nggak ya? Kelihatan tulisannya nggak ya? Belum tentu, Pak. Ya? Belum muncul. Oh gitu ya. Kalau untuk satu ya, perkenalan, harapan dan kekhawatiran, membangun kesepakatan, aturan pembelajaran, saya kira kita sudah lewati ya. Kemudian untuk modul kedua, pengantar memahami keadilan sosial, pengertian keadilan, jenis-jenis keadilan, hak konstitusional, kewajiban negara dalam mendistribusikan sumber daya, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentang, kebijakan inklusi sosial, itu modul 2. Sedangkan modul yang ketiga, yaitu akses keadilan melalui bantuan hukum. Pengertian dan ruang lingkup atas keadilan, perbedaan sistem pro bono dan sistem bantuan hukum, jenis-jenis bantuan hukum, penyediaan bantuan hukum, tugas dan fungsinya. Kemudian modul keempat, memberikan konsultasi hukum. Nah, ini biasanya yang paling bagus ini kalau kita lakukan simulasi ya. Alur memberikan konsultasi, kemudian etika dalam memberikan konsultasi hukum, dan simulasi konsultasi hukum ya. Kemudian ada modul kelima, yaitu pendidikan hukum komunitas atau street law ya. Karena setiap komunitas ya, jadi setiap komunitas itu atau setiap
kelompok masyarakat biasanya punya kebudayaan sendiri ya, ada hukum adatnya. Nah itu masyarakat yang tinggal di situ tentu lebih tahu, lebih paham dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Sini ada pendidikan hukum klinis, ada perencanaan pendidikan hukum komunitas, ada simulasi atau praktek komunitas, kemudian ada evaluasi pendidikan hukum klinis. Kemudian Kalau tidak, tidak. evaluasi. Tidak bagi dia kalau pada pesan. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Iya, jadi sedangkan metode pelatihannya itu boleh dengan ceramah singkat, permainan, diskusi kelompok, membaca mandiri, curah pendapat, simulasi maupun role play. Jadi ada begitu banyak metodenya ya untuk kegiatan iya metode pelatihannya. Kalau untuk tempatnya ya kita saat ini menggunakan Biasa virtual ya atau webinar ya. Jadi tentu ketentuan-ketentuan ini ya termasuk alur pelatihannya mulai daripada orientasi pelatihan, materi perspektif, pengetahuan dan keterampilan, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Baik, sampai di sini saya ingin tanya kembali, ada teman-teman yang sudah membaca modul ini? Apakah ada kendala ataukah ada yang ingin dipertanyakan terhadap modul pelatihan paralegal tingkat dasar tadi yang sudah kami bagikan? Iya. Kalau tidak, ya saya coba untuk masuk pada materi-materi yang kira-kira sangat penting ya. Kembali tadi, bagaimana dengan misalkan pendampingan saudara terhadap tadi contoh kasus di mana ya? Gorontalo ya, Pak Leon. Pak Leon kemarin waktu dampingi teman saudara itu menggunakan surat kuasa atau tidak? Tidak, Pak. Ah ya, itu jadi ya ke depan digunakan surat kuasanya Pak atau dibuat surat kuasanya gitu ya. Siap, Oke, Pak. baik. Siap. Terus saya tanya lagi, ada nggak teman-teman yang sudah punya pengetahuan tentang bagaimana membuat surat kuasa yang baik gitu? Belum. Belum ya, baik. Ya, belum. Nah, surat kuasa itu tentu banyak modelnya ya, banyak bentuknya. Cuman kalau terkait dengan surat kuasa untuk paralegal, itu biasanya surat kuasanya disertai dengan pengacara yang menandatangani kartu tanda anggotanya atau menyebutkan lembaga bantuan hukum di mana dia bernaung, begitu ya. Sehingga nantinya ketika nanti di kantor polisi ataupun di mana ya, itu pun sudah bisa tidak lagi dikeluarkan gitu kan, karena ada dasarnya gitu. Karena penyidik bekerja berdasarkan aturan hukum yang ada begitu. Ya, betul. Baik. Untuk bagaimana metode pembuatan surat kuasa, mungkin itu akan kita bahas di minggu depan ya. Bagaimana membuat surat kuasa dan tentunya membuat pelaporan dan lain sebagainya juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita mau mereview atau memperdalam kembali materi kita yang sudah kita terima sebelumnya. Baik, ada pertanyaan nggak dengan materi-materi sebelumnya terkait apa itu paralegal, peran paralegal, kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh paralegal, kemudian kaitannya dengan modul-modul yang kami bagikan, sudah dipahami, dan ada nggak? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya silakan. Jadi begini, Pak, terkait tentang hubungan antara Mana? Si Jumadil ya, sorry. Sorry tadi saya unmute ya tadi Jumadil.
Diulangi pertanyaannya Jumanil ya. Ya tidak kresek. Jadi kan kalau saya lihat hubungan antara paralegal dengan lembaga bantuan hukum itu kan saling bersinergi. Ya benar. Yang saya mau tanyakan, misalnya kalau misalnya seseorang itu sudah memegang sertifikat paralegal, sudah memegang kartu anggota begitu, apakah bisa membuat lembaga bantuan hukum secara tersendiri begitu dengan nanti merekrut anggotanya gitu? Ya, baik. Mungkin pertanyaannya saya agak kurang paham ya. Mungkin begini. Apakah setelah memiliki kartu tanda anggota, apakah kita sudah bisa mendirikan lembaga bantuan hukum tersendiri? Maksudnya mungkin begitu ya, Pak Jumadil? Ya, Pak. Ya. Ya, jadi begini ya. Untuk mendirikan satu lembaga bantuan hukum ada ketentuan syarat dan ketentuannya. Salah satunya harus memiliki tenaga pemberi bantuan hukum, dalam hal ini pengacara gitu ya. Apakah pengacaranya 1 atau 2 orang, paling sedikit kalau nggak salah 2 orang gitu ya, pengacara. Sehingga untuk paralegal itu biasanya lembaga bantuan hukumnya memang sebelum didirikan sudah ada kesepakatan sebelumnya siapa saja paralegal yang akan direkrut. Nah, bahkan kami di Yayasan Bantuan Hukum kami sendiri, itu kami tidak sebagai pengurus di dalam yayasan, kami hanya sebagai pembinanya saja. Sehingga yang jadi ketua lembaga bantuan hukumnya adalah paralegal. Justru paralegalnya yang diupayakan. Kenapa demikian? Karena yang memiliki waktu yang luang dan banyak itu untuk masyarakat adalah paralegal. Sedangkan pengacaranya sendiri itu sudah terikat dengan job description yang sudah diterima. Jadi kami sudah agak sulit untuk membagi waktu gitu, untuk memberikan tenaga, pikiran di organisasi bantuan hukum. Sehingga seperti yang disampaikan di awal bahwa kenapa paralegal itu harus ada dan harus didukung keberadaannya, karena itulah kelemahan sistem hukum kita hari ini. Kelemahan sistem hukum kita hari ini di mana seorang pengacara itu memiliki keterbatasan waktu. Ditambah lagi dengan tentunya kalau waktunya sudah sangat terbatas, biasanya pembiayaannya juga jadi mahal begitu. Sehingga akses terhadap hukum ataupun keadilan bagi masyarakat itu akhirnya menjadi sulit. Tapi dengan keberadaan paralegal, maka masyarakat itu bisa terbantu, bahkan sangat terbantu. Kenapa? Karena bantuan hukum itu bisa gratis, bahkan cuma-cuma. Tidak lagi harus membayar pengacara yang mahal untuk bertanya atau berkonsultasi gitu. Hukum menjadi bukan sesuatu produk yang mahal bagi masyarakat miskin dengan keberadaan paralegal. Jadi paralegal itu sesungguhnya adalah jalan tengah antara masyarakat, penghubung antara masyarakat dan pengacaranya, advokatnya begitu. Oleh karenanya paralegal pun tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersinergi atau tidak boleh terpisah dengan pengacaranya gitu. Jadi harus menjadi satu kesatuan antara pengacara dan paralegal, itu harus saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Tidak bisa misalnya paralegalnya menangani suatu perkara sendirinya gitu, tanpa melibatkan organisasi bantuan hukum yang merekrutnya atau tanpa bantuan pengacara yang mensupervisinya gitu atau mengawasinya begitu. Sehingga kalau saya ini paralegal loh Pak, mana buktinya paralegalnya, mana kartunya, mana sertifikatnya, kan itu yang jadi sekarang yang jadi sulit gitu. Saya sudah pernah Pak mengikuti pendidikan paralegal, tapi mana kartunya? Saya nggak sempat ambil gitu ya. Atau saya tidak punya kartunya Pak, tapi saya sudah pernah ikut pelatihannya. Ya benar, kalau sudah pernah ya syukur alhamdulillah, kan berarti sudah punya pengetahuan tentang paralegal. Tetapi untuk praktek sebagai paralegal, maka belum bisa. Bisa-bisa nanti jadi masalah gitu kan. Sehingga ya kami selalu menyarankan bagi teman-teman yang punya kepedulian,
ingin turut serta dalam membantu membangun kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat, maka sebaiknya bergabung kepada lembaga bantuan hukum yang ada di daerah saudara atau yang melakukan perekrutan. Nah, termasuk pada kegiatan kita hari ini, kami melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan paralegal ini dalam rangka merekrut paralegal, sekaligus juga bagian daripada melaksanakan kewajiban kami sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi intinya begini, paralegal hadir bersama-sama pengacara di tengah-tengah masyarakat, tapi biayanya gratis, biayanya murah gitu. Kenapa? Karena pengacaranya nggak datang ke situ, tapi ada paralegalnya gitu. Nah, paralegalnya kalau misalnya ada pertanyaan masyarakat nih terkait hukum, mungkin agak sulit ngerti atau sulit menjawab, ya sudah tanya pengacaranya saja begitu. Tapi kalau masih bisa dihandle oleh paralegalnya, maka paralegalnya saja yang nangani begitu. Karena mungkin pengacaranya lagi sidang misalnya di pengadilan atau lagi di perjalanan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka gap antara masyarakat dengan pengacara atau pemberi bantuan hukum itu menjadi dekat dengan keberadaan paralegal gitu. Nah, harapan kita paralegal itu lebih memahami kondisi masyarakatnya begitu, sehingga dia lebih percaya kepada paralegal daripada pengacaranya bahkan gitu. Nah, cuman kami sebagai pengacara tentu memiliki kewajiban sesuai dengan undang-undang advokat, undang-undang pengacara ya, undang-undang advokat nomor 16 itu berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik litigasi maupun non litigasi. Dan upaya kita hari ini adalah upaya kami, upaya saya dan teman-teman di bidang kami untuk memberikan bantuan hukum berupa pendidikan paralegal hari ini gitu. Selain daripada kegiatan pendidikan paralegal ini, kami juga menyelenggarakan penyuluhan hukum. Sehingga kemarin saya sempat sampaikan ya, hari Sabtu kemarin waktu pendidikan paralegal Sabtu kemarin, kami mungkin nantinya akan memberikan sertifikat kepada teman-teman paralegal yang bermohon kepada kami untuk disediakan kartunya dengan catatan telah mengikuti kegiatan begitu. Telah mengikuti kegiatan ini dan menyelenggarakan kegiatan. Kita cobalah misalnya begitu ya. Kita coba untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum di daerah saudara misalnya. Atau menyelenggarakan kegiatan konsultasi hukum atau layanan konsultasi hukum di daerah saudara misalnya. Misalnya di daerahnya Pak Jumadil nih, ada beberapa orang yang Pak Jumadil bisa kumpulkan. Nah, bisa dikumpulkan, mungkin Pak Jumadil mungkin ada fasilitas HP atau ada fasilitas infokus, bisa ditayangkan. Nah, kami dari pengacara atau dari narasumber yang lain, misalnya paralegal yang sudah dilatih yang lain, juga ikut memberikan penyuluhan hukum di situ atau ikut memberikan konsultasi hukum di situ, sehingga diharapkan penyebaran terhadap akses bantuan hukum ini bisa tersebar dengan luas kepada masyarakat, begitu. Tetapi tentu sesuai dengan standar hukum yang ada. Informasi yang disebarkan kepada masyarakat itu adalah informasi yang benar gitu, bukan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Makanya tadi harus didaftar ke BP Badan Pembinaan Hukum gitu ya, BPHN itu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk sebenarnya melakukan kegiatan pembinaan hukum di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti harapan kita paralegal ini bisa punya komunitas sendiri, misalnya paralegal yang nangani komunitas di petani misalnya, atau komunitas nelayan, atau komunitas adat, masyarakat adat tertentu misalkan, atau profesi-profesi tertentu misalnya. Tadi ada, kalau tidak salah ada di Jakarta ya, Pak Dodi mungkin ya, Pak Dodi mungkin punya pengalaman. Mungkin boleh di-share dulu Pak Dodi pengalamannya dalam hal mendampingi komunitasnya. Silakan Pak Dodi. Pak Dodi Setiawan, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman saya masih sedikit, Pak Ketua. Ya.
kebetulan ada beberapa teman yang minta pendampingan kepada saya di salah satu perbankan ya, Ya. terkait dengan permasalahan split sertifikat. Bahwasanya dia sudah 5 tahun yang lalu melunasi kredit KPR. Namun sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikeluarkan oleh pihak developer, ya. Kemudian juga dalam hal ini pihak perbankan lepas tanggung jawab begitu saja setelah mereka mendapatkan pelunasan dengan waktu yang lebih cepat. Iya. Gitu. Iya. Surat menyurat sudah kita layangkan, Iya. ya, dan kemungkinan besarnya naik ke perdatanya. Iya. Tapi Betul. dalam hal ini saya hanya memberikan bantuan dalam bentuk mungkin surat gugatan, posita maupun Ya. petitumnya. Mhm. Kemudian dalam bentuk komunikasi atau apa ya, semacam rule-nya gitu loh, Pak Ketua. Ya. Itu saja sih saya. Baik, Terima baik. kasih. Baik, makasih Pak Dodi ya. Itu pengalamannya dalam mendampingi kliennya ya. Nah, jadi saran kami ke depan seperti Pak Dodi tadi, setiap klien yang didampingi oleh paralegal sebaiknya disertai dengan surat kuasa. Pada saat Pak Dodi mendampingi, ada nggak menandatangani surat kuasa? Tidak, karena di sini saya perannya hanya pendampingan Iya. saja. Pendampingan, ya baik. Kalau hanya bentuk posita maupun petitum kan penggugat ini prinsipal yang hadir. Oh, baik. Baik, Iya. jadi mungkin Pak Dodi yang ingin disampaikan mungkin membantu dalam hal penyediaan atau penyiapan dokumen gugatannya ya, atau dokumen-dokumen hukumnya saja yang dibantu. Baik, jadi saya kira itu salah satu peran paralegal juga yang bisa memberikan bantuan hukum dalam hal penyediaan surat-surat atau dokumen-dokumen hukum. Nah, surat-surat dokumen hukum itu juga merupakan layanan bantuan hukum sesungguhnya. Sehingga itu pun sebenarnya tidak boleh terpisah dengan advokatnya atau advokat yang mensupervisi paralegalnya. Sebab apa? Sebab pencari keadilan itu atau masyarakat yang paralegal dampingi itu membutuhkan kepastian hukum, membutuhkan kepentingan hukumnya itu benar-benar bisa tercapai dengan keberadaan paralegal maupun advokat yang mendampinginya. Sehingga misalkan ada masalah seperti yang disampaikan tadi, itu benar-benar harus dianalisa atau dibedah dulu secara hukum. Nah, kalau di tempat saya biasanya kami diskusikan dulu atau dengan istilah gelar perkara misalnya, ya kita gelar dulu ini kasusnya kayak apa gitu. Nah, sehingga kita menelusuri semua. Tadi ada materi kita tentang penelusuran dan dokumen hukum. Nah, jadi kita tahu dulu ini, kita analisa dulu masalahnya apa dan bagaimana, solusinya seperti apa gitu. Kalau kemudian kita sudah menemukan jalan keluar daripada pengaduan masyarakat itu, barulah kemudian kita menyampaikan kepada calon klien atau klien kita bahwa perkara itu kita mau terima atau kita mau tolak begitu. Jadi tidak semua orang yang kemudian datang ke kita lalu kita terima semua perkaranya begitu. Atau ada juga biasanya paralegal maupun advokat yang nyari-nyari persoalan gitu, nyari-nyari perkara gitu. Atau sengaja cari persoalan ke sana kemari gitu. Padahal tidak seperti itu. Makanya untuk pengacara maupun paralegal itu dilarang keras untuk menyediakan iklan atau papan reklame. Kami bisa nangani masalah ini, nggak bisa. Jadi pengacara itu benar-benar profesi yang mulia, demikian pula dengan paralegal. Jadi kemuliaan daripada profesi itu harus dijaga dalam bentuk kode etik gitu ya. Jadi harapan kami ke depan semua paralegal yang sudah resmi ataupun memiliki legalitas formal atau legal standing, dalam hal ini legal, tenaga legal, itu benar-benar bekerja sesuai dengan SOP atau
ketentuan daripada undang-undang. Jadi ada misalnya ini perkara masuk, ada orang datang konsultasi atau nelpon, jangan langsung diberi advis, tapi kita dengar dulu, kita minta datanya dulu. Telinga kita harus tebal gitu, harus bisa nerima dulu pengaduan apa semua. Biasanya paralegal maupun pengacara yang baru biasanya ya, baru ngomong sedikit saja calon kliennya dia udah tahu, saya tahu Pak itu pasti begini-begini ya. Akhirnya pada saat misalnya di pengadilan kalah dan lain sebagainya, yang rugi itu bukan pengacaranya, bukan paralegalnya atau organisasi bantuan hukumnya, tapi si kliennya. Ketika kliennya mengalami kerugian, maka sering terjadi pengacara dan paralegal dan organisasi bantuan hukumnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada polisi, bahwa telah terjadi penipuan, bahwa telah terjadi segala macam gitu. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti tadi itu tidak diantisipasi sejak awal. Kalau ada perkara, ada masalah, langsung diterima aja begitu. Harusnya kita menerima semuanya, tapi kemudian kita pelajari dulu, kita analisa dulu, kita pikirkan dulu, kita konsultasikan dengan organisasi kita, lalu kemudian kita sampaikan kepada si pelapor bahwa perkara ini bisa kami dampingi, bahwa perkara ini bisa saja kita tolak dengan pertimbangan misalnya mohon maaf saat ini kami mungkin masih terlalu padat untuk acaranya kami tangani, Bapak punya masalah misalkan, kami rekomendasikan saja sama teman kami OBH atau pengacara atau paralegal yang lain misalnya. Jangan misalnya semua perkara ditampung sama paralegal atau sama pengacaranya sementara nggak diurus-urus atau nggak sempat terurus, biasanya ada seperti itu. Jadi perkara begitu banyak akhirnya tidak terurus. Kenapa? Karena semua perkara diterima semua gitu ya. Nah jadi mudah-mudahanlah ke depan kita akan berdiskusi lebih banyak bagaimana menangani sebuah perkara ataupun memberikan layanan kepada klien, tentunya dengan SOP yang kita miliki, sehingga nantinya pekerjaan-pekerjaan kita ya paling tidak aman dan selamat ya, semuanya kita bisa memberikan win-win solution gitu ya. Baik, mungkin sampai sini ada masukan atau ada pertanyaan. Sekarang sudah pukul 12 di tempat kami, silakan sebelum kita tutup. Terkait pelatihan paralegal Pak, yang sekarang kita lagi lakukan. Setelah pelatihan kita paralegal yang sementara kita jalankan ini, sudah pasti kita itu sudah legal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan paralegal untuk memberi penyuluhan terhadap masyarakat dalam hal litigasi dan non-litigasi. Tapi itu kita tidak terlepas dari dengan pengacara. Artinya kita selalu mendampingi para pengacara untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu secara litigasi atau non litigasi. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendampingi pengacara dalam kasus litigasi? Dalam hal ini penyelesaian sengketa di pengadilan. Di satu sisi di saat melakukan suatu perkara, di situ ada pengacara yang kita dampingi itu berhalangan, dalam hal ini sakit, dan dia memberikan surat kuasanya kepada kita. Apakah kita bisa melanjutkan sidangan tersebut, ataukah secara tidak sah kita artinya acaranya itu dibatalkan atau ditunda? Iya, baik. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi paralegal dan pengacara merupakan satu kesatuan. Jadi paralegal itu bekerja membantu pengacaranya. Nah, kalau pengacaranya nggak hadir gimana? Nah, nanti kan paralegalnya berkoordinasi dengan advokatnya. Nah, bisa sidang atau tidak bisa sidang, siapa yang menentukan? Coba saya ingin tanya dulu ke teman-teman semua paralegal. Kalau kita mau sidang di pengadilan, siapa yang berhak menentukan untuk bisa sidang atau tidak? Hakim, Pak. Hakim, benar sekali ya. Hakim ya. Jadi paralegal itu bisa berdasarkan misalkan gini, sudah komunikasi dengan pengacaranya gitu. Pengacaranya nggak bisa hadir nih, tapi paralegalnya masuk dalam surat kuasa.
Misalnya, nih dalam surat kuasa paralegalnya itu berhak mendampingi pengacaranya misalkan, tetapi tidak punya hak untuk bicara gitu ya. Jadi dilarang ngomong ceritanya. Tapi bisa hadir di sampingnya gitu. Maksudnya kenapa paralegal itu bisa hadir? Karena paralegalnya itu biasanya mahasiswa yang magang biasanya. Biasanya juga masyarakat yang sudah lulus sarjana hukum tapi lagi misalnya ikut pendidikan PKPA misalnya, sudah sementara mau menjadi pengacara misalnya. Sehingga butuh pengalaman beracara di pengadilan. Nah, biasanya paralegal seperti ini bisa diizinkan sepanjang dia masuk dalam surat kuasa. Dan diizinkan oleh hakim karena berdasarkan permintaan dari advokat yang di persidangan. Jadi advokatnya menyampaikan di persidangan bahwa yang mulia, pada kesempatan persidangan kali ini saya bersama paralegal saya nih hadir di sini di tempat saya, paralegal yang mendampingi dan membantu saya dalam perkara ini gitu. Nah, diperkenalkan tuh, diperkenalkan kepada yang mulia. Nah, dibawa identitasnya, ini kartu tanda anggota paralegalnya, kemudian ini sertifikat pelatihannya dan ini surat tugasnya misalnya. Nah, tinggal hakimnya yang akan menilai boleh atau tidak dia menghadiri sidang gitu. Nah, seharusnya dibolehkan menurut pertimbangan saya ya. Tapi itu semua kewenangan hakim. Hakim mau terima atau tidak menjadi kewenangan hakim sepenuhnya gitu. Nah, terkait persoalan yang tadi, kalau pengacaranya berhalangan gimana paralegalnya? Bisa nggak mewakili gitu? Nah, itu semua tergantung hakimnya. Kalau hakimnya mau terima, kalau misalnya sidangnya hanya sidang penundaan saja, sidangnya ditunda ya karena advokatnya tidak hadir, hanya ada paralegalnya aja, hanya pembantunya aja yang datang, yang memang mau fight murni ini tidak hadir gitu misalnya. Nah, jadi hakimnya lah yang menentukan apakah ini bisa atau tidak, begitu ya. Ada pertanyaan lain atau gimana dengan jawaban saya, Bung siapa tadi yang bertanya ya? Leon. Manus, Pak. Ya, Bung Amandus. Ya, gimana Bung Amandus? Dipahami tadi penjelasannya? Penjelasannya sangat bagus sekali. Tetapi terkait artinya diizinkan oleh hakim untuk diperbolehkan paralegal itu mendampingi kliennya. Dan itu terkait tadi penjelasan dari Bapak bahwa kita mau diperbolehkan karena tapi tidak bisa berbicara. Ya, biasanya begitu. Dalam berjalannya persidangan itu klien kita yang membutuhkan bantuan dari kita itu diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Apakah kita bisa menyampaikan aspirasi kita dalam persidangan ataukah memang tidak diizinkan untuk menyampaikan aspirasi dalam suatu persidangan? Iya. Dari kita paralegal ini. Iya, jadi terima kasih ya. Jadi paralegal memang seperti itu ya. Jadi membantu saja. Jadi tidak dalam hal bisa menyuarakan apa yang menjadi kepentingan klien. Nah, apa yang menjadi kepentingan klien itu harus disuarakan oleh advokatnya, sebagaimana undang-undang advokat, ya, sebagaimana undang-undang hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Jadi kita terikat pada hukum acara. Begitu juga seluruh komponen persidangan itu terikat pada hukum acara. Jadi tidak sama dengan di DPR misalnya. Kalau di DPR kita mau menyampaikan aspirasi petani misalnya, kita sebagai pendamping atau paralegal itu bisa menyampaikan aspirasi kita begitu. Saya mewakili petani ingin menyampaikan misalnya apa gitu ya. Itu di lembaga lain selain peradilan begitu. Nah, kalau di pengadilan yang bisa berbicara itu hanya hakim, kemudian pengacara, kemudian kalau di pidana ada jaksanya. Hanya 3 itu, yang lainnya itu hanya bisa berbicara kalau hakimnya mengizinkan. Jadi begitu ya. Jadi semua di persidangan itu dikuasai oleh hakim. Itu kewenangan sepenuhnya hakim gitu. Bahkan dia bisa kita diusir keluar, bisa aja keluar. Misalnya kita tidak mau dengar apa yang disampaikan hakim, nah, hakimnya bisa meminta kita untuk keluar dari persidangan. Dan bisa repot lagi, bisa dia masukkan misalnya dalam kategori content of court. Nah, content of court itu berarti kita tidak boleh lagi beracara di pengadilan itu. Wah, repot itu Pak, kita punya dapur hancur gitu. Ya, jadi itu salah satunya ya. Jadi saya kira demikian ya. Mungkin ada sedikit lagi, ada tambahan, kita tinggal 3 menit.
Silakan. Saya, ya halo. Iya. Terkait itu Baik. terkait litigasi. Tetapi kalau terkait non litigasi, apakah itu kita punya wewenang untuk memutuskan suatu perkara dengan pengacara yang kita dampingi, ataukah hanya yang memutuskan perkara dalam non litigasi itu cuma perkara ini pengacara aja? Terima kasih, Pak. Iya, jadi kalau intinya kalau litigasi maupun non litigasi, paralegal itu harus satu kesatuan dengan pengacaranya, nggak boleh berdiri sendiri, gitu ya. Baik, silakan yang lain lagi, silakan. Saya, ya halo. Ya, silakan, Leon. Ya siap. Baik Pak. Jadi terkait dengan pelatihan kita hari ini, saya secara pribadi mengapresiasi kegiatan semacam ini. Baik, sama-sama, saya juga demikian. Ya, kemudian yang jadi mungkin pertanyaan dari saya, apakah ketika misalnya ketika kita ini kan direkrut oleh yayasan di luar Gorontalo, Ya, ketika misalnya sudah selesai dengan kegiatan pelatihan semacam ini, apakah kita corong kita ini, apakah yayasan yang merekrut kita atau LBH atau OBH yang ada di Gorontalo itu sendiri? iya, baik. Mungkin ya siap Pak. Saya mengerti ya, pertanyaan ini menarik ya, bagus sekali. Jadi intinya saudara setelah mendapatkan lisensi dari kami, misalnya bahwa Anda sudah mengikuti pendidikan paralegal dari YB Osman Ali, Anda bisa saja misalnya bergabung dengan LBH yang ada di Gorontalo atau yang ada di mana saja. Yang penting Anda sudah punya lisensi. Tentunya kalau Anda bermitra dengan LBH yang ada di Gorontalo, maka semua perkara itu juga harus dikoordinasikan dengan teman-teman yang ada di Gorontalo. Demikian juga dengan kami, sehingga nantinya kalau misalnya bikin surat kuasa, ya kuasanya dimasukkan pengacara yang ada di Gorontalo atau paralegal di Gorontalo bersama kami yang ada di Toli-Toli misalnya atau di YBH Osman Ali gitu. Tinggal mana yang saudara pilih gitu. Tinggal pembagian fee-nya saja, bagaimana fee-nya gitu dibagi-bagi. Begitu. Tambahan lagi Bang Usman. Ya, Baik, mungkin silakan, tambahan silakan. satu sedikit. Ya, waktu kita tinggal 1 menit ini. Ya. 2 menit 30 detik saja. Siap. KTA. Ya. KTA, masa expire KTA untuk paralegal ini apakah ada range waktu atau bagaimana itu? Baik, untuk masa berlakunya tentu kami yang akan mengevaluasi dari yayasan masing-masing. Biasanya ada yang mengeluarkan KTA-nya uji coba aja dulu 3 bulan misalnya. Atau nanti kan bisa diperpanjang menjadi 6 bulan, jadi 1 tahun, paling lama 2 tahun. Jadi tidak boleh misalnya diperpanjang melebihi dari ketentuan 2 tahun tadi. Bahkan ada teman juga yang 3 tahun, tergantung lah bagaimana pengaturannya. Biasanya sih terkait fee-nya gitu ya, biasanya terkait dengan perkaranya aman atau tidak gitu. Biasanya, aduh ini paralegal kami misalnya yang di Gorontalo, aduh banyak masalah nih, banyak laporan, sudah jangan diperpanjang lagi tahun depan misalnya, begitu ya. Tapi intinya kita semuanya saling berkoordinasi lah dengan baik begitu. Iya, mudah-mudahan bisa disepakati nanti di yayasan bisa 2 tahun lah, aman, insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik, sampai sini cukup dulu ya, karena waktu kita cukup selesai. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman.